Kalau nggak percaya, nanti sholat asar ketika Anda takbir, bahkan kalimat itu akan diulang. Akan ada yang membisikkan di telinga Anda, itu setan. Itu setan itu yang membisikkan itu. Sudah mulai muncul. Untuk mencegah itu caranya bagaimana? Pindah ke Quran surah 29 ayat 45. Ini yang tadi saya tuliskan. Saya yakin Anda tengahnya hafal, tapi awalnya jarang dibaca, itu problemnya. Saya cek ya, tengahnya pasti hafal. Innas salata tanha. Tuh. Yakin saya. Coba baca awal ayatnya. Tuh. Padahal innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu hasilnya, kuncinya awalnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Itu awal ayatnya. Utlu secara cepat karena waktunya terbatas, dari kata tilawah. Ada qiraah, ada tilawah. Kalau qiraah cuma baca, secara umum maknanya membaca tidak menuntut pemahaman, itu qiraah. Orangnya disebut qari. Kalau Anda ada acara, ada pembaca Quran disebut qari kan? Kan dia cuma baca kan? Tidak menerjemahkan kan? Baik, tapi kalau bacaan itu menuntut kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang dipahami, itu namanya tilawah. Karena itu biasanya kalau ada qari baca, di sampingnya ada penerjemah untuk memahamkan. Siapa namanya? Suri tilawah. Mungkin boleh jadi waktu itu yang pertama kali tilawah Busari. Makanya Sari tilawah. Kalau Pak Heri maka menjadi Heri tilawah. Karena bahasa Arabnya cukup tilawah, nggak ada sarinya gitu. Asalnya begitu. Di tilawah itu artinya baca, pahami, amalkan. Rumusnya kata Quran, kalau baca saja iqra, kalau pahami, amalkan utslu. Maka ayat yang mengatakan, hei sebelum sholat, pelajari dulu semua bacaan sholat. Pahami. Kalau sudah paham, jadi ketika tangan mengangkat, lisan bicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan. Sehingga pikiran kita tidak dikuasai setan. Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi, ya Allah, aku sekarang mengikrarkan Engkau Maha Besar, tapi bahkan sebelum sholat aku merasa besar dari orang lain, sombong dari kawan, angkuh dari pasangan, merasa yang paling terhormat, lebih daripada orang lain. Aku bertaubat ya Allah. Maka Anda katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya kecilnya itu pengakuan, ya Allah, aku mengakui selama ini aku banyak salahnya, tapi aku memahami Engkau banyak rahmatnya. Maka mohon jauhkan antara aku dan kesalahanku di hari kiamat nanti, sejauh Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu satu dengan keduanya. Karena setiap kesalahan akan dipertemukan dengan pemiliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kita minta dijauhkan. Kalau perlu ya Allah, hilangkan dengan es yang sangat dingin, bil ma'i wath-thalji wal barad. Atau kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dalam sekali. Ya Allah, aku taubat. Aku hadapkan diriku pasrah sepenuhnya kepadamu. Sungguh ya Allah, kalau sampai saat ini aku hidup, aku sholat, aku ibadah, atau Engkau wafatkan dalam sekali. Wa mamati itu maksudnya begini, atau Engkau wafatkan aku sekarang dalam sholat, aku ikhlas. Tapi bila Engkau beri kesempatan aku hidup setelah ini, bimbing aku ya Allah untuk patuh kepadamu dengan sempurna. Wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita paham, itu baru keluar kalimat Allahu Akbar bisa gemetar. Itu yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu kalau sudah bertakbir itu sudah menangis dan sudah merasakan konektivitas yang kuat dengan Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika terluka di kakinya, ya, ada yang mengatakan kena anak panah. Ya, maka ketika akan dicabut sakitnya luar biasa. Ada satu sahabat mengatakan, saya tahu bagaimana dan kapan saat mencabutnya. Maka ketika sholat dicabut anak panah itu dan tidak berubah ekspresi beliau, diam, seakan-akan tidak ada apa-apa. Biasanya kalau level imannya sudah tinggi luar biasa, itu sampai bahasa hatinya pun terkoneksikan dengan arasy yang sangat tinggi. Kisah nyata dari orang-orang soleh. Dulu masih banyak buku-buku tentang orang-orang soleh. Bapak Ibu sekalian, ada seorang alim, solehnya luar biasa, abid. Jadi kalau alim ulama saja, abid itu rajin ibadah. Dia malam-malam keluar untuk berperjalanan. Tiba-tiba kemalaman, singgah dia di tepi hutan, istirahat. Malam dia bangkit sholat. Ketika sedang akan menaikkan sholat, mulai bertakbir Allahu Akbar, datanglah harimau yang sudah siap menerkam gitu. Maka dia katakan, ya khalqallah, hai makhluk Allah,
jika memang aku adalah rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kau makan, silahkan terkam aku senyaman. Tapi jika memang aku bukan rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu, maka jangan ganggu ibadahku. Bukan jangan makan aku, jangan ganggu ibadahku, atau aku mohonkan kepada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga. Atau apa yang terjadi? Binatang itu pergi meninggalkannya, langsung pergi begitu saja. Maka dia kemudian melanjutkan ibadahnya. Ketika konektivitas itu tinggi, khusyuk itu mendalam luar biasa, jawaban datang dan kalimat yang disampaikan begitu sangat luar biasa. Walam yakhsha illallah. Nggak ada ketakutan, nggak ada kemapanan kecuali konektivitasnya hanya Allah. Kalau ingin merasakan sampai ke titik itu, nanti malam cek ya. Begitu sholat, ada nyamuk misalnya, nempel. Nyamuk. Kalau memang ini rezeki yang Allah tetapkan untukmu, sedot yang banyak. Tapi kalau bukan, jangan ganggu tahajud saya, atau saya mohonkan kepada Allah untuk menghukum engkau dan menghancurkan kau saat ini juga. Kalau dia langsung pergi, bagus. Tapi kalau dia betah, nah, tes kembali. Jadi kurang lebih demikian ya Bu ya.